Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penghindaran pajak berganda. Nah, jadi penghindaran pajak berganda ini adalah upaya untuk mencegah satu jenis penghasilan dikenai pajak dua kali oleh dua negara yang berbeda. Nah, masalah ini biasanya muncul dalam konteks transaksi internasional. Misalnya, ketika perusahaan atau individu ini memperoleh penghasilan di luar negeri tanpa asuran tulis negara sumber dan negara-negara domestik sama-sama berhak mematuhi, sehingga menimbulkan beban pajak yang tidak wajar dan dapat menghambat perdagangan maupun investasi internasional. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara ini menggunakan dua mekanisme yang utama. Yang pertama yaitu penghindaran pajak berganda secara unilateral, yang kedua dengan penghindaran pajak berganda secara bilateral. Penghindaran pajak secara unilateral yaitu adalah kebijakan yang dibuat satu negara secara mandiri tanpa perjanjian dengan negara lain. Nah, contohnya Indonesia yang memberikan kredit pajak luar negeri atau pajak yang sudah dibayar di negara sumber dapat dikurangkan dari pajak yang harus dibayar di Indonesia. Nah, tujuannya ini agar wajib pajak tidak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Yang kedua yaitu penghindaran pajak berganda secara bilateral. Nah, ini diatur melalui perjanjian penghindaran pajak berganda P3P atau DPA. Nah, antara dua negara, ini menyepakati pembagian hak kewajiban. Misalnya, negara sumber ini boleh mengenakan pajak, tetapi tarifnya dibatasi. Kemudian negara domestik ini memberikan kredit pajak pengecualian atau metode lain untuk menghindari duplikasi pajak. Nah, dengan tax credit ini, wajib pajak mendapatkan kepastian hukum, tarif pajak yang lebih rendah, dan penghasilan khusus untuk berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, serta jasa. Adapun manfaat penghindaran pajak berganda, yang pertama yaitu mendorong investasi internasional karena beban pajak ini lebih ringan dan pasti. Dan yang kedua, mempermudah perdagangan antar negara. Kemudian mencegah pengalian laba tidak sah karena mekanisme pengaturan pajak jadi lebih jelas. Dan yang keempat, mengurangi konflik pemajakan antar negara. Nah, adapun tantangan yang sering muncul yaitu walaupun hal ini bertujuan positif, ya, mekanisme penghindaran pajak ini berganda kadang disalahgunakan melalui perencanaan pajak agresif, misalnya mengenai terjadi shopping atau transfer pricing untuk mengalihkan laba ke negara pajak rendah. Nah, karena itu negara dan organisasi internasional seperti OECD membuat standar seperti BPS untuk mencegah